Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nanta Celsadila dengan NIM V13220007. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit dan memberikan langkah-langkah mengenai pengerjaan marketing research practice dengan 3 data yang berbeda, yaitu ada data regresi linear, data regresi logistik, dan juga machine learning. Saya akan bagikan share screen dulu. Di sini kita masukkan datanya, itu ada di data view, kopiannya tadi seperti ini. Lalu kita ke variable view. Di sini kita ganti namanya itu jadi SEM, lalu SMM, dan juga KP. Lalu di sini ada measure-nya, itu kita ganti menjadi scale semua. Lalu kita ke data view, kita pilih analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Lalu kita masukkan yang KP itu ada di independent, lalu yang SEM dan juga SMM ada di independent. Lalu kita pilih statistik di sini. Statistik di sini kita hanya memasukkan yang R-square dan juga collinearity. Lalu kita continue. Setelah itu kita pilih plots. Di sini yang SRESID ini masuk ke bagian yang Y, lalu yang SPRED itu masuk ke bagian X. Lalu kita pilih yang di sini, di bawah ini histogram dan juga normal probability plot. Setelah itu kita continue. Lalu kita pilih bagian stylenya, ini adalah unstandard semua. Setelah itu kita continue. Lalu oke. Nah, ini data-data yang tadi sudah kita masukkan. Jadi di sini ada regression, ada variable entered, lalu ada model summary-nya. Di sini kita bisa lihat yang model summary-nya ada R-square-nya itu ada 253, lalu ada R-square change-nya juga 253, DF1-nya itu ada 2, DF2-nya 177. Lalu ada ANOVA. ANOVA di sini bisa dilihat ya, sum of square-nya itu di regression-nya ada 27,679, lalu residualnya 81,899. Lalu total ANOVA-nya sendiri adalah 109,578. Lalu ada koefisiennya di sini. Untuk konstannya itu understand-nya itu 1,378, lalu koefisiennya ada 383 dengan toleransinya 0, statistiknya juga 0. Untuk SEM-nya 532, lalu SMM-nya 208, lalu koefisiennya ada 085, 078. Lalu untuk collinearity diagnostiknya ini ada H-value-nya itu ada yang paling besar adalah 2,968. Untuk SEM-nya sendiri dan juga SMM-nya itu variance proportion-nya itu ada 0. Lalu ini tuh yang collinearity itu untuk yang bagian keputusan pembelian, yaitu KP. Lalu di sini ada histogram dengan frekuensi sampai 50 dan residualnya min 3 sampai 3. Di sini karena bentuknya itu stabil ya, jadi kayak turun naik terus waktu ada paling tinggi terus kembali lagi seperti semula begitu. Jadi bisa dikatakan layak. Lalu ada normal PP plot-nya ini juga stabil. Lalu ada predicted value-nya juga stabil. Jadi bisa dikatakan layak semuanya.
Jadi di sini kita akan menggunakan data yang berbeda. Saya akan share screen dulu. Sebelumnya saya sudah mengcopy datanya. Kita akan mengcopy di data view. Nah, ini datanya juga sudah masuk. Setelah itu kita masuk ke variabel. Di sini kita ganti lagi namanya itu menjadi X1, X2, dan Y. Lalu di labelnya ini kita beri nama age, gender, dan juga subscribe. Di measure-nya ini kita scale, lalu yang X2 dan Y nominal. Setelah itu yang bagian value, yang X1 tetap, yang X2 kita ganti menjadi yang value-nya itu 0, lalu labelnya itu ada male, lalu add, lalu 1 female, add, lalu oke. Nah, yang untuk Y-nya ini yaitu value-nya kalau 0 itu artinya no, subscribe ya, nggak subscribe. Tapi kalau 1 artinya yes, itu subscribe. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke data view lagi. Lalu kita pilih menjadi analyze, lalu kita pilih regression, pilih yang binary logistik, lalu yang Y ini kita masukkan ke yang dependent, lalu yang X1, X2 itu kita masukkan ke covariate. Lalu kita pilih kategorikal di sini, yang dimasukkan adalah hanya X2 saja covariate-nya, lalu kita continue. Lalu kita pilih save. Save di sini ada probabilities, ada unstandardized, lalu continue. Lalu untuk yang optionnya yaitu classification, Hosmer, correlation, sama iteration. Lalu kita pilih continue. Lalu setelah itu kita pilih OK. Nah, jadinya kan seperti ini. Logistic regression, ada case processing summary. Di sini kita bisa lihat ya input analisisnya tuh semuanya 100%. Lalu ada dependent variable encodingnya no dan yes, itu artinya tidak atau yes subscribe. Lalu ada categorical variable codingsnya itu male dan female-nya ada di 1 kalau untuk yang male. Lalu untuk yang blok 0 itu atau beginning block itu koefisien konstannya paling tinggi yaitu min 1,164. Lalu classification table-nya itu subscribe yang no itu ada 100% dengan 1,1025 dan juga yang yes itu ada 320. Lalu ada variable in the equation-nya itu ada konstannya, sig-nya 0, df-nya 1. Dan juga ada iteration history, omnibus test, lalu ada model summary-nya ini. Untuk yang Cox and Snell R-square-nya itu ada 0,08. Terus ada Lemaitre test-nya itu df-nya ada 8, sig-nya ada 100. Correlation matrix-nya itu yang gender 1 itu ada di 1000. Lalu di sini juga ada probabilities of member for yes. Oke, jadi selanjutnya kita akan lanjut ke yang terakhir. Jadi saya akan share screen di sini mengenai output dari machine learning tadi.
Oke, saya akan share screen, yaitu machine learning. Di sini ada data view, lalu ada juga variabel view-nya juga sudah ada. Jadi di sini kita hanya menganalisis saja. Lalu kita ke analyze, kita pilih neural network, lalu multiplayer. Variabelnya itu kan ada skor kinerja karyawan, performa, itu ada intelijen, ketelitian, dan di sini mungkin kita masukkan semua ya, biar bisa tahu di sini. Nah, setelah itu coba kita cek dulu. Dokumen variabel sudah, save sudah. Oke, lalu selanjutnya kita oke. Nah, jadinya kan seperti ini. Setelah kita tadi masukkan. Jadi di sini ada logistiknya, harus ada beginning blocknya. Nah, yang di sini itu, nah ini multiplayer perceptron. Sini ada case processing summary, network information. Jadi sini sampelnya training itu ada 70%, lalu testingnya ada 30%, dan total yang valid itu ada 100%. Nah, di sini ada hidden layer activity fungsinya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di IQ itu ada di H berapa, lalu ke performa berapa saja, lalu kayak bias juga seperti itu. Bias itu juga maksudnya ke performa berapa saja. Lalu ada model summary-nya. Di sini training testingnya itu ada 23,3%. Itu ya kecil ya, 23,3% itu kecil. Tapi lebih kecil yaitu training, yaitu 15,7%. Lalu ada classification-nya, di sini ada banyak. Karena di sini saya masukkannya semua, jadi seperti ini datanya. Ini ada normalized importance, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada normalized importance-nya itu 0,0 sampai 0,4, lalu ada ini ada seperti machine learning-nya, yaitu kita yang akan teliti, yaitu teliti, terus personality, terus yang tadi sudah kita masukkan ada Punker, terus ada IQ. Yang paling tinggi yaitu IQ ya, 100%, lalu pengalaman pekerjaan itu 80% importance-nya, lalu personality 60% dengan importance 0,2, lalu teliti itu ada 0,1 dengan importance-nya 0,1. Tapi kalau kita mau mengubah, kita bisa mengubah dari awal. Tapi di sini saya sudah mengubah yang sudah saya masukkan semua. Yang tadi itu saya masukkan hanya yang beberapa, yang ini yang saya masukkan semua. Jadi bisa kita lihat ada bias, ada IQ, teliti, dan lain-lain. Di sini ada hanya yang diambil, lalu hanya itu mengambil ke performa lainnya. Dengan classification-nya sama. Nah, ini yang saya masukkan semua. Yang paling banyak masih IQ ya, 100% dengan importance-nya 0,3, terus lalu pengalaman kerjanya 0,3 juga di 90% dan lain-lainnya itu. Nah, kalau kalian mau mengubah itu bisa, ini tuh bisa diubah, ini bisa di blok terus klik kanan clear. Nah, itu kalian bisa mengubahnya di yang begini. Jadi ini di clear dulu karena ini kan tadi yang kita buat, ini clear. Nah, jadinya kan seperti ini. Lalu kita ke analyze lagi, ke analyze neural network multiplayer perceptron.
Nah, yang di variabel ini bisa kita pilih apa yang mau kita masukin, apa yang ingin kita cari, begitu. Nah, jadi yang kita masukin cuma 2 gitu ya, lalu kita oke. Nah, otomatis ini akan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini kalau kita ingin memilih 2. Jadi yang ini ada independent variable importance-nya ada yang sukses menyelesaikan soal matematika itu ada 865 dengan normalize-nya ada 100%. Lalu Fans Aldi Taher 135 dengan normalize importance-nya ada 15,6%. Di sini yang selesai mengerjakan soal matematika itu ada 100% dengan importance-nya 0,8. Dengan model summary-nya yang untuk training itu persen incorrect-nya ada 82,4%. Lalu untuk text testing persen incorrect-nya ada 84,6%. Dan di sini kita yang masukin bias, math sama Aldi Taher itu jadi diambil oleh H 1:1, lalu ke performanya itu banyak sekali. Jadi begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada langkah-langkah yang salah atau tertinggal, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa.